Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, kita akan membicarakan banyak hal. Kita akan membicarakan topik-topik menarik yang sedang terjadi di tanah air kita maupun di mancanegara. Hari ini kita akan membahas tentang kedatangan FIFA ke Indonesia. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian mereka membicarakan banyak hal. Dilanjutkan dengan rapat dengan PSSI dan malamnya main bola bersama Iwan Bule di Senayan. Nah, apa hasil pertemuan itu, apa hasil rapatnya, dan apa konsekuensinya nanti akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, saudara-saudara, hari Selasa tanggal berapa ya? Ya Selasa itu. Selasa siang lah. Gianni Infantino, Presiden FIFA itu datang ke Indonesia. Seperti yang waktu itu Pak Jokowi bilang kan, Pak Jokowi bertelepon dengan Gianni Infantino waktu menyangkut masalah tragedi Kanjuruhan. Terus Gianni Infantino berjanji nanti saya akan datang ke sana Pak Joko, gitu. Kira-kira begitulah. Dan datanglah kemarin mereka hari Selasa ngobrol. Nah itu di istana lah, masa di warteg, datang di istana. Nah terus mereka bicara. Nah lucunya di luaran itu muncul rumor katanya Pak Jokowi mencuekin PSSI karena PSSI nggak ada situ. Bukan, saudara-saudara, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Nggak mungkin lah FIFA datang ke sebuah negara tanpa berhubungan dengan asosiasi sepak bola setempat. Gitu. Nggak mungkin dia datang ke Zimbabwe tanpa berhubungan dengan asosiasi sepak bola Zimbabwe, atau ke Gabon tanpa berhubungan sama asosiasi sepak bola Gabon. Ya pasti dia datang ke Indonesia pun dia datang ya pasti ketemu juga dengan PS. Cuma kan waktunya, dan benar kan, setelah ketemu dengan Pak Jokowi di Istana Negara di Jakarta, terus Gianni Infantino dan PSSI ada pertemuan, membahas pertemuan serius lah. Masa main-main. Kalau FIFA sudah datang itu ya udah serius, bukan hanya menjewer tuh, pasti udah menampar, si PSSI sudah ditampar tuh sama si FIFA tuh. Karena kalau dan mereka bikin rapat di Senayan, di kantornya PSSI kayaknya. Di kantornya PSSI. Terus rapat ya lama lah, masa rapat cuma 5 menit. 5 menit, kalau 5 menit itu apa? Nah, mereka rapat dan itu pasti ada pembicaraan yang serius. Bukan serius lagi, saudara-saudara. Sangat serius dan ya bisa jadilah. Bisa jadi bukan hanya tegur, FIFA udah ngasih apa ya, semacam bukan hanya kartu merah satu, double kartu merah. Mungkin udah dikasih masukan, bukan masukan, mungkin dimarah-marahin lah kalau saudara-saudara sama bapak saudara, ya paling kan dimarah-marahin. Wah, gini mana sih kamu, gini. Wah, paling ya mungkin bahasanya kasar atau apa, saya nggak tahu karena saya nggak ada di situ, saudara-saudara. Tapi itu pasti ditegur karena FIFA itu kalau udah nggak sembarangan, saudara, bisa datangin FIFA itu ke anggotanya lebih banyak dari PBB itu. Dan dia lebih berkuasa dari PBB ada perang di Ukraina, dia nggak bisa ngentikan lah. FIFA ada masalah di sebuah negara, dia bisa hentikan, udah selesai, cut nih. Gitu. Nah itu hebatnya FIFA. Jadi, dan kalau dia udah datang ke sini pasti ada agenda serius yang akan dibicarakan, saudara-saudara, begitu. Jadi jangan senang dulu PSSI kalau FIFA datang. FIFA datang tuh buat marahin kamu ngurus sepak bola nggak benar di Indonesia. Jadi
perlu keterlibatan FIFA dan beruntungnya kita punya presiden kayak Pak Jokowi. Beliau sangat peduli sama sepak bola. Sejak di wali kota itu kan beliau dulu ketua umum Persis Solo itu waktu wali kota di bukan ketua umum ya pokoknya petingginya apalah pembina atau apalah di Persis Solo itu. Nah, itu udah fokus. Jadi ketika jadi presiden ya udah sentuhan di naluri dia sebagai supporter sepak bola, sebagai pembina sepak bola udah langsung berhubungan. Dan itu PSSI harus berterima kasih tuh, bukan hanya PSSI, semua warga pecinta sepak bola supporter Indonesia harus terima kasih sama Pak Jokowi karena bertindak cepat menghubungi FIFA. Dan jangan lupa Pak Jokowi juga mengirim Erick Thohir, saudara-saudara. Nah, beliau itu juga punya jasa besar, saudara-saudara. 2 kali ngelobi FIFA terkait konflik di Indonesia. Karena Pak Erick Thohir juga punya hubungan baik sama Gianni Infantino karena waktu itu beliau kan presiden Inter Milan. Nah, Inter Milan kan Gianni Infantino sebelum jadi jadi di FIFA kan di UEFA. Nah, mereka udah hubungan lah udah jadi kalau ada masalah gitu jadi Pak Jokowi juga pintar, dia telepon Gianni Infantino, kemudian Pak Erick Thohir dikirim ke sana ketemu lobby walaupun Pak Erick Thohir itu bukan menteri ngurusi olahraga. Gitu. Dan jadilah sekarang mereka udah bertemu dan ada beberapa pembicaraan yang dihasilkan. Nah, saudara-saudara, dalam pertemuan itu, dalam rapat baik PSSI maupun rapat FIFA dengan PSSI maupun pertemuan FIFA dengan Presiden Jokowi, dihasilkan beberapa keputusan. Ada 5 atau ada berapa itu? Ya, intinya adalah FIFA akan membantu Indonesia untuk merestrukturisasi sepak bolanya. Merestrukturisasi dibentuk gugus tugas itu, tim itulah task force, gugus tugas tim itu. Nah, itu akan bekerja untuk memperbaiki Indonesia khususnya aspek di stadion, keamanan dan kenyamanan stadion. Jadi ada banyak stadion yang nantinya akan mengalami pembongkaran, bukan hanya tergantung anggarannya, saudara-saudara. Kalau bisa dibongkar, dia akan dibongkar. Tapi kalau cuma direnovasi, ya direnovasi. Ya otomatis itu APBN keluar juga, Pemda juga harus keluar dong. Klub juga harus keluar. Masa enak aja kalian semuanya dari uang negara. Nah, itu stadion. Terus sistem keamanan, pengamanan yang melibatkan kepolisian, macam-macam lah. Steward, kalau di luar negeri kan steward FIFA. Terus ada lagi yang tentang organisasi, tentang macam-macam lah, banyak tentang personil-personilnya ini, bagaimana nanti tim personil yang untuk merestrukturisasi. Nah, banyak hal yang di ini. Nah, saudara-saudara, dengan kedatangan FIFA ini itu bagus, saudara-saudara, bagus sekali. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa selama ini PSSI nggak kerja dengan benar, saudara-saudara. Dia nggak kerja dengan benar, dia seenaknya sendiri. Sehingga FIFA datang. Dan kalau FIFA datang, saudara-saudara, jangan bayangkan enak-enak. Enggak, itu keras nanti. Keras. Saya berani jamin itu keras. Karena FIFA punya standar. Standar FIFA itu ada taruhlah di gendeng, di atap rumah. Sementara standar kita, PSSI, sepak bola Indonesia itu baru di kursi lah. Jadi jaraknya sangat tinggi, gapnya itu tinggi banget, dan itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, ya wassalam, saudara-saudara. Sampai kiamat juga liga nggak akan digulirkan gitu. Dan ya bisa jadi Piala Dunia U20 dipindah karena memang ginilah, salah satu hasil kesepakatan, hasil pertemuan adalah dengan presiden itu Piala Dunia U20 tetap ada di Indonesia. Tapi itu ada tapinya, saudara-saudara. Bukan hanya begitu aja 20 gua kasih ke lu. Enggak, tetap harus yang syarat-syarat yang poin-poin selanjutnya itu harus dilaksanakan. Stadion itu udah pasti itu harus. Stadion di Indonesia ini mana ada yang standar, saudara.
stadion baru yang di Jakarta yang katanya dibangga-banggakan itu juga standar. Belum tentu, karena belum pernah diperiksa oleh FIFA, gitu loh. Buktinya, bis itu nggak bisa masuk ke ruang parkir. Ya, di bawah tanah itu ada parkir, bis nggak bisa masuk karena terlalu pendek. Pagernya ambruk waktu launching itu. Itu belum tentu. Jadi biarkan FIFA yang memverifikasi itu baru mengklaim stadion itu standar FIFA atau enggak. Stadion di tempat lain, Maguwo Harjo International Stadium, itu juga nggak internasional, namanya aja internasional. Terus di mana? Ya yang yang sudah fake internasional itu ya yang sudah diverifikasi FIFA kemarin untuk Piala Dunia U20, Gelora Bung Tomo, Gelora Bung Karno, Gelora Sriwijaya Jakabaring, terus Stadion Kapten Dipta di Gianyar, terus mana lagi ya? Manahan, itu yang sudah memenuhi standar FIFA karena sudah diverifikasi langsung oleh FIFA untuk Piala Dunia U20. Yang lainnya belum, saudara-saudara. Jadi, nggak usahlah mengklaim ini stadion standar FIFA atau bukan standar FIFA. Nah, stadion di Liga Indonesia itu nggak ada yang standar FIFA semuanya, mayoritas. Mau kita bicara mana? Stadion Pakansari, itu standar AFC aja lah itu. Karena udah dipakai timnas di level pertandingan timnas. Nah, beberapa stadion ya itu nanti, nah salah satu yang keputusannya yaitu stadion-stadion itu, dan itu harus dirombak. Memang stadion di Indonesia itu berbahaya, saudara-saudara. Banyak yang pintunya kecil, banyak yang tidak punya pintu darurat, istilahnya itu apa ya, pintu darurat itu kalau ada keadaan darurat dia pintu keluar. Terus pemain masuk, penonton masuk dan keluar tuh bercampur. Itu kan kalau di stadion luar negeri itu enggak sebenarnya. Di beberapa negara, di beberapa stadion yang pernah saya kunjungi ya, saudara, ini begini-begini juga. Komentator Gadungan ini pernah ke Eropa, saudara, nonton langsung Piala Eropa, Liga Champions. Jadi udah tahu beberapa stadion level-level internasional itu seperti apa. Jadi di luar negeri itu mereka ada pintu dipisah. Jadi pintu masuknya dari sini, pintu keluarnya dari sini, nggak dicampur, saudara. Dan pintu masuknya itu kayak kalau Anda, jadi ada pintu putar jadi satu, dan itu diperiksa, dan tas itu nggak boleh masuk ke dalam stadion. Ada penitipan, mereka dititipkan di sana. Penitipannya free, nanti pakai password itu, titit kayak berangkas itu. Nah, begitu. Nah, jadi supaya orang masuk ke dalam itu ya hanya pakai baju seadanya, nggak perlu bawa di dalam tas isinya ciu, isinya lapen. Jangan bohong lah kalau Anda ke stadion Anda nggak mabuk. Tidak semua, tidak semua, tapi ada lah yang banyak juga yang mabuk. Nggak usah bohong. Gini-gini, komentator Gadungan juga supporter dulu. Ya, gitulah. Nah, itu akan diperbaiki, dan itu keras FIFA. Nanti kemungkinan akan ya keras lah, mungkin akan ada CCTV wajib, terus jarak penonton, bisa jadi pagar itu akan dirubuhkan, pagar yang tinggi-tinggi itu, karena itu justru berbahaya. Di Inggris itu kan dulu hooligan, nah itu udah bisa sembuh. Ya treatmentnya salah satunya pagar dihilangin, terus CCTV pasang di mana, terus supporter yang sok-sokan ke barat-baratan itu, yang sok-sokan wow paling keras teriak wow ngajak kelahi, itu udah di Inggris udah dieliminasi, udah dilarang semua. Jadi ya sepak bola nyaman lah. Ya itu nanti harusnya mengarah ke sana. Terus masalah keamanan, petugas kepolisian kalau di luar negeri itu steward polisi itu hanya menjaga di lingkungan di luar aja, dan kalau ada kerusuhan baru dia dipanggil. Nah, di dalam stadion itu adalah steward itu adalah petugas keamanan yang dibayar oleh klub, biasanya gitu. Jadi itu di luar negeri gitu. Jadi bagian dari nah itu kan butuh duit untuk gaji stewardnya itu. Ayo, nggak mungkin. Kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah supporter. Jadikan steward atau Satpol PP, saudara-saudara. Kalau di klub-klub kabupaten itu Satpol PP bisa juga nanti dibantu dengan polisi. Ada juga dengan militer. Misalnya dari TNI itu, dari Angkatan Darat, dari Paskas biasa, atau dari Marinir. Biasanya mereka diperbantukan untuk
membantu keamanan gitulah. Itu nanti sama FIFA pasti akan dievaluasi. Dan itu penting saudara karena ya itu jangan sampai kejadian yang di Malang itu terulang lagi saudara-saudara. Itu karena setelah gas air mata keluar kan orang pada lari semua. Nah, pintunya ditutup, nggak ada pintu darurat yang terbuka lebar. Jadi ya gitulah saudara-saudara. Dan semoga itu akan jadi perbaikan yang signifikan gitu loh. Jangan penyakitnya PSSI kambuh lagi. Nanti FIFA udah balik dari Indonesia, balik ke negaranya sana, ke Swiss. Kumat lagi PSSI-nya. Gitu saudara-saudara. Nah, selain PSSI saudara-saudara, yang harus berubah juga klub. Klub itu harus berubah dan supporter saudara-saudara. Klub Indonesia itu mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri. Mereka mau yang penting timnya menang. Dia nggak peduli prosesnya bagaimana gitu loh. Dia hanya fokus ya yang penting main gitu. Dia nggak fokus pada penyiapan infrastruktur, penyiapan apa ya macam-macam sarana prasarana itu mereka belum peduli seperti itu gitu loh. Banyak klub yang hanya menyiapkan pemain ada maksudnya kalau klub aktif klubnya itu aktivitasnya ada itu saat kompetisi, setelah kompetisi libur ya kayak begini nih banyak klub yang meliburkan pemainnya. Bayangin saudara-saudara gimana mau profesional kalau sistemnya kayak udah kayak tim perserikatan kayak gitu. Kan nggak bisa, harusnya ya kontinuitas gitu loh. Gaji pemain selama berapa tahun, 2 tahun, ya setahun penuh, bukan setiap kali ada kompetisi libur pemainnya nggak latihan, ya gimana mau maju gitu. Nah, itu klub itu juga harus berubah, terus mereka juga harus menyiapkan infrastrukturnya, mereka harus bersedia kalau nanti suruh gaji stewardnya, mereka harus bersedia untuk ikut stadion. Idealnya saudara-saudara, tiap klub punya stadion sendiri. Kayak di Inggris, semua tim punya stadion. Nah, stadion ya memang investasi untuk membuat stadion itu mahal, saudara-saudara. Tapi profitnya juga sepadan. Memang ya butuh waktu. Namanya investasi itu butuh waktu. Bisa bukan hanya setahun 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa berapa tahun lah, 6 tahun, 10 tahun. Tapi itu akan profit pada akhirnya. Kenapa? Karena kalau Anda punya stadion pribadi, Anda bisa memaksimalkan semua aspek di situ. Anda bisa bikin apa lounge, bisa bikin resto, bisa bikin apa macam-macam lah, bisa disewakan buat area komersial, bisa sponsor, bisa dipasang iklan di situ, bisa macam-macam. Nah, itu klub harus fokus ke situ. Jadi klub itu nggak usah terlalu datangin pemain bintang, mantan pemain Piala Dunia, nggak usah seperti itu. Fokus saja pada pembinaan, fokus saja pada menyiapkan infrastruktur, fokus saja pada membina pemainmu itu. Ya, pemain asing ya yang bagus, nggak usah yang harganya sampai puluhan miliar, nggak perlu lah. Kalau pelatih oke lah, mungkin masih bisa masuk akal. Tapi kalau pemain nggak usah lah kayak gitu. Fokus aja duitnya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun stadion. Stadion yang jelas. Jadi setiap klub punya stadion sendiri. Jangan selalu bergantung pada Pemda. Pemda itu juga anggarannya terbatas dan tidak hanya ngurusin sepak bola, saudara-saudara. Banyak rakyat juga yang butuh dana dari Pemda, gitu loh. Jadi ya kalau bisa klub itu harus mulai mandiri, bikin stadion sendiri kayak di luar negeri, di Thailand. Kita contoh Thailand aja saudara-saudara, nggak usah jauh-jauh. Di Thailand itu banyak klub yang sudah punya stadion sendiri. Walaupun kalau saudara-saudara lihat di stadion di Thailand, beberapa stadion itu ya dibangun ala kadarnya, tapi itu milik sendiri. Ada yang dibangun pakai besi, rangka besi itu, tapi itu kuat. Nah, itu bisa dicontoh lah. Jadi gak usah jauh-jauh ke Inggris kalau klub-klub itu mau datang ke Thailand. Soalnya saya juga pernah lihat sendiri di sana itu gitu keren. Ada yang bagus, ada yang ya dari besi-besi itu kayak klubnya Madam Pang itu di Thaiport, terus ada Muangthong United. Nah, itu kayak gitu mereka punya stadion sendiri. Beberapa kayak yang lebih bagus-bagus itu ya kayak Buriram United, terus
Mitrapol atau apa ya namanya. Itu juga itu stadionnya lumayan bagus lah, stadion milik sendiri. Dan itu mereka benar-benar berkiblat ke Inggris, benar itu bagus itu. Nah, itu bisa dicontoh ke Indonesia gitu. Dan selain klub, supporter dan ini yang harus diperhatikan saudara-saudara. Supporter itu jangan dikit-dikit out, jangan dikit-dikit out, kalah dikit out, kalah dikit out. Ya kalau out gitu nanti klubnya habis duit buat bayar kompensasi pecatan pelatihnya gitu loh. Kalian supporter tuh yang cerdas. Tuntutlah itu fasilitas, tuntutlah stadion yang nyaman. Gimana caranya? Klub bisa mengeluarkan duit untuk fasilitas, bukan untuk hanya beli pemain bintang. Kalau cuma menang itu cuma gengsi itu paling sesaat, saudara-saudara. Paling besok juga pertandingan berikutnya kalau kalah udah lupa lagi kemenangan yang kemarin, gitu loh. Ngapa? Jadi biasakan berpikir substansial, jangan eh, hanya di luarnya aja, gengsi lah dengan nggak ada lah. Apa sih gengsi-gengsi apa sih di Indonesia ini, di sepak bola Indonesia ini? Kecuali kamu klubnya seperti Real Madrid, gengsi sama Barcelona, itu wajar lah. Kalau cuma di Indonesia, apa yang digengsikan? Liga Liga Indonesia juga baru mulai tahun 94. Liga profesional Galatama itu tahun 80-an, 70-an. Klubnya juga mayoritas sudah hilang. Perserikatan dari tahun zaman sebelum Belanda, tapi itu statusnya amatir. Gimana? Apa yang dibanggakan gitu loh. Jadi biasa aja. Jadi kalau supporter nih saran saya ya tuntut itu fasilitas. Jadi gak usah dikit-dikit out. Siapa out? Luis Milla out. Thomas Doll out. Jackson Thiago out, semuanya out, nanti yang masuk siapa? Nanti kalah lagi, out lagi bisa seminggu satu musim tuh bisa punya 5 pelatih tuh kalau caranya gitu kan. Bayangin aja duitnya yang dikeluarin, yang dibuang-buang buat gituan. Kalau dikumpulin bisa bangun stadion, buat nyicil bangun stadion, buat bangun lapangan latihan. Kan lebih bagus, lebih keren daripada hanya memikirkan prestasi sesaat. Nah, begitu tadi saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah membahas kedatangan FIFA ke Indonesia. Kita sudah menganalisis apa yang akan terjadi dengan kedatangan FIFA, apa konsekuensinya. Kita juga sudah memberikan saran dan masukan kepada PSSI, kepada klub, kepada supporter. Yang penting itu kepada semuanya lah, karena sepak bola ini sepermainan tim seperti yang dibilang Sintayong. Jadi semuanya tergantung. Jadi bukan hanya PSSI-nya aja, bukan hanya klubnya saja, bukan hanya penontonnya, semuanya harus terlibat. Bukan hanya pemerintahnya saja, semuanya harus terlibat, harus mendukung. Kalau dan semuanya harus berubah. Supporter-supporter provokator tuh harus disingkirkan. Apa kapo, dirijen, pemimpin supporter yang suka di pagar yang teriak-teriak bikin panas provokasi itu udah dibuang ke laut aja lah, nggak butuh lagi. Ya udah ya saudara-saudara ya, kita sudah bicara panjang lebar hari ini. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya memang benar seperti itu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ikuti pula media sosial komentator gadungan di Instagram, di Twitter. Jangan lupa. Sudah sampai sekian dulu saudara-saudara. Salam olahraga dan merdeka.